있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Amin membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah dasar-dasar pemasaran. Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 2 yang berjudul evaluasi konsep pemasaran dan penerapannya di industri. Pembahasan yang pertama yaitu definisi pemasaran adalah aktivitas menyeluruh yang mencakup proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan produk atau layanan yang bernilai konsumen. Dan ada pun juga definisi pemasaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Philip Kotler atau Bapak Pemasaran Modern. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran timbal balik produk serta nilai dengan orang lain. Kotler menekankan bahwa pemasaran bukan sekadar menjual, melainkan memahami kebutuhan pelanggan sehingga produk tersebut cocok dengan sendirinya. Yang kedua, William J. Stanton. Menurut Stanton, pemasaran adalah sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang serta jasa yang dapat memuaskan kebutuhan, baik kepada konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Dan yang ketiga, Peter Drucker. Drucker menyatakan bahwa tujuan pemasaran adalah untuk membuat penjualan menjadi tidak perlu atau make selling superfluous. Pemasaran harus mengenal dan memahami pelanggan dengan sangat baik sehingga produk atau layanan tersebut cocok dengan pelanggan dan terjual dengan. Dan selanjutnya, konsep pemasaran dan penerapannya di industri. Evolusi konsep pemasaran menunjukkan bagaimana cara perusahaan memahami dan melayani konsumen terus berubah seiring waktu, perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Dan penjelasan lengkap beserta penerapannya di industri yaitu 1. Konsep produksi atau produksi konsep. Konsep ini berorientasi pada efisiensi produksi. Perusahaan berasumsi bahwa konsumen menyukai produk yang tersedia di mana-mana dengan harga murah, berfokus pada efisiensi operasional dan distribusi massal. Perusahaan beranggapan bahwa konsumen akan memilih produk mudah didapat dan murah. Penerapan industri, perusahaan manufaktur skala besar atau produk komoditas dasar, seperti penyedia layanan internet murah di wilayah berkembang, yang fokus pada jangkauan luas daripada fitur produk. Contoh barang-barang tersebut yaitu barang-barang impor dari Tiongkok sudah terkenal dengan harga yang murah dan mudah ditemui di mana-mana. Itulah yang jadi daya jual mereka di mata konsumen. Akan tetapi banyak konsumen yang kecewa karena produk asal Tiongkok sering tidak awet. Dan yang kedua, konsep produk atau produk konsep. Konsumen akan memilih produk yang memiliki kualitas, performa, dan fitur paling inovatif. Berfokus pada kualitas, kinerja, dan fitur produk, perusahaan percaya bahwa konsumen akan memilih produk dengan kualitas terbaik. Artinya, jika perusahaan terus membuat produk yang hebat, konsumen otomatis akan datang. Fokusnya adalah kesempurnaan pada teknis. Contoh, perusahaan elektronik raksasa asal Amerika Serikat, Apple, menjadi salah satu perusahaan teknologi yang terkenal memproduksi barang-barang elektronik berkualitas tinggi dengan harga cukup fantastis bagi beberapa kalangan. Contohnya produk iPhone atau MacBook. Yang ketiga, konsep penjualan atau selling concept. Konsep ini meyakinkan bahwa konsumen secara alami enggan membeli, sehingga harus didorong melalui promosi dan penjualan agresif. Berfokus bukan pada barang yang dibutuhkan pasar, tetapi pada bagaimana cara menghabiskan stok barang yang sudah diproduksi. Yang keempat, konsep pemasaran atau marketing konsep. Ini adalah titik balik di mana arahnya bukan dari di dalam ke luar, perusahaan ke pasar, melainkan luar ke dalam atau pasar ke perusahaan. Artinya temukan kebutuhan pelanggan terlebih dahulu, lalu ciptakan produk untuk memenuhi secara lebih efektif dibanding pesaing.
Berfokus pada kebutuhan dan kepuasan konsumen, perusahaan mulai memahami bahwa kunci sukses adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Contohnya adalah Spotify, jadi layanan pemutar musik online yang sedang digandrungi akhir-akhir ini dengan target pasar kalangan anak muda. Mereka berhasil melakukan branding bersahabat di mata anak muda karena menawarkan biaya langganan murah, tampilan aplikasi yang menarik dan praktis karena dapat tersambung di berbagai perangkat sekaligus. Yang kelima, konsep pemasaran sosial atau social marketing konsep. Konsep ini melengkapi konsep pemasaran dengan menambahkan dimensi kesejahteraan jangka panjang. Perusahaan harus menyeimbangkan 3 hal, yaitu keuntungan perusahaan, kepuasan keinginan pelanggan, dan kepentingan masyarakat seperti kelestarian lingkungan atau kesehatan publik. Perusahaan tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Yaitu T-Body Shop merupakan perusahaan yang menjual berbagai produk perawatan wajah dan kulit dengan membangun branding yang ramah lingkungan dan tidak melakukan uji coba pada hewan. Selain itu, komposisi produk mereka juga organik sehingga lebih ramah lingkungan. Perusahaan ini terhitung aktif menjalani berbagai kampanye isu lingkungan dan kemanusiaan. Mereka menjamin sebagai hasil penjualan disumbangkan pada komunitas perlindungan hewan dan manusia di seluruh dunia. Oke, kesimpulan dari materi ini yaitu berdasarkan pembahasan mengenai evolusi konsep pemasaran dan penerapannya di industri, dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan proses penting dalam kegiatan bisnis yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Para ahli seperti Kotler, Stanton, dan Drucker menegaskan bahwa pemasaran tidak hanya sekedar menjual produk, tetapi juga memahami konsumen secara mendalam agar tercipta nilai yang sesuai. Seiring perkembangan zaman, konsep pemasaran mengalami evolusi yang signifikan, dimulai dari konsep produksi, produk, penjualan, dan pemasaran hingga pemasaran sosial. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran fokus dari yang semula berorientasi pada produk menjadi berorientasi pada konsumen, bahkan hingga memperhentikan aspek sosial dan lingkungan. Dalam praktiknya di industri, setiap konsep memiliki penerapan yang berbeda, tergantung pada kondisi pasar, teknologi, dan kebutuhan konsumen. Saat ini, keberhasilan perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami pelanggan, memanfaatkan teknologi digital, serta menciptakan nilai yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga bermanfaat bagi. Itulah pembahasan dari materi kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.